Namun ia menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Dia. Keselamatan ada hanya di dalam nama Yesus. Mau selamat, mau pian, hanya satu jalannya, satu kuncinya, satu pintunya, satu tempatnya. Ialah Yesus. Di luar Yesus. Mau siapa? Mau pendeta, mau gereja, mau pastor, itu mau bisa pian. Yang bisa pian kita, yang bisa selamat kita, hanya Tuhan Yesus. Amin. Di luarnya tidak ada. Mau pastor, mau pendeta, mau gereja, mau presiden, mau siapa, mau bisa menyelamatkan kita. Dan ada respon kita juga. Yesus memang menyelamatkan, tapi kalau kita nggak mau percaya, nggak ada gunanya. Nggak mau bertobat, nggak ada gunanya. Keselamatan dari Yesus kita sambut dengan iman, percaya, dan pertobatan. Amin. Haleluya. Sehingga dikatakan di sini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ingat, di dalam siapapun juga tidak ada keselamatan. Di dalam pendeta, di dalam gereja, di dalam pastor, ya, di dalam siapapun, di dalam berhala, patung, apapun, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Amin. Jadi Yesus siapa? Yesus bukan manusia. Yesus bukan nabi. Yesus adalah Tuhan. Amin. Apa buktinya? Dia masih hidup sekarang dan mau datang ke bumi ini menyelamatkan setiap orang manusia dengan penghakimannya nanti. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya dapat kita diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yesus bisa menyelamatkan. Amin. Siapa Yesus, Bu? Tuhan. Penyelamat. Yesus adalah penyelamat kita. Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan baik bagi kita, saudara yang terkasih. Yang pertama tadi apa, saudara yang terkasih? Kita ini harus menjadi manusia yang lemah lembut. Amin. Yang kedua, kita haus dan lapar kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita diciptakan Tuhan, diselamatkan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena Yesus sudah bermurah bagi kita, kita juga harus hidup bermurah bagi Yesus. Amin. Bermurah bagi sesama. Haleluya. Bapak Ibu, kami telah sampaikan kebenaran firman. Biarlah kita hidup dalam percaya, dalam iman. Yang saya sampaikan, biarlah kita semuanya buka hati, terima Yesus, teguh dalam iman. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ayo semua bangkit. Baik bagi kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur boleh ibu kita datang di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Baik saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya. Baik. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yang terakhir, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini untuk saling mengasihi. Amin. Tapi ada orang yang hidupnya saling mengasihi, tapi sebagian orang juga ada hidup di dalam apa, saudara yang terkasih, di dalam kejahatan, tidak tahu mengasihi. Ya, betul. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki hati.
Kita percaya ibu-ibu datang ke sini karena ingin membagikan kasih Tuhan sama saudara-saudara kita. Amin. Iya. Kenapa kita mau berbagi kasih? Kenapa kita mau berbagi kebaikan Tuhan bagi sesama kita? Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Ibu percaya Tuhan Yesus? Ibu percaya? Percaya? Amin. Tuhan Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat. Amin. Amin. Siapa Tuhan Yesus? Juru selamat. Amin Tuhan. Amin. Mesias juru selamat. Amin. Jadi kalau orang ibu menurut orang ibu siapa Tuhan Yesus? Juru selamat ya. Juru selamat ya. Yaso pingan, Yaso mau pingan oh. Paisin masuk neraka. Yaso pingan, Yaso juru selamat Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kelemah lembutan. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, lemah lembut, penuh kasih, di bumi ini kita dipelihara, disertai Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam kasih saudara yang terkasih, di bumi ini kita dipelihara Tuhan. Amin. Siapa yang memelihara kita? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, makanan dia tidak mau makan. Lihat makanan dia tidak selera. Kalau sudah kenyang ya. Tapi kalau orang sudah lapar, lihat makanan dia mau makan, mau cari makan. Demikian. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, pasti kita rindu firman Tuhan, pasti kita rindu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Sesungguhnya dia lapar, tapi dia nggak mau datang sama Tuhan Yesus, nggak mau mendengar firman, nggak mau mendengar Tuhan Yesus. Orang lapar tapi tidak selera makan berarti sakit. Jadi orang nggak kenal Tuhan, nggak percaya Tuhan, tapi nggak mau terima Yesus, nggak mau mendengarkan firman Tuhan, rohaninya sakit. Jadi kita harus haus dan lapar terus. Amin. Haus dan lapar tandanya kita sehat. Kalau kita haus, kita bisa lapar, tandanya kita sehat. Jadi kalau kita rindu Tuhan, rindu firman Tuhan, rindu pertobatan, rindu kebenaran, rindu keselamatan, berarti kita masih sehat, berarti kita rindu dan perlu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu-ibu rindu Tuhan Yesus. Amin. Iya, karena ibu-ibu dunia ini hanya bisa kasih kesenangan. Ada rumah senang, ada mobil senang, ada duit senang, ya kan? Tapi itu hanya kesenangan. Orang yang lain di dunia ini semua pasti akan mati. Pertanyaannya, kalau sudah mati, apakah kita bawa kesenangan kita? Uang tinggal, duit tinggal, apalagi rumah tinggal, semua tinggal, keluarga pun tinggal. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, dunia hanya bisa kasih kesenangan, tapi tidak bisa memberikan kehidupan, sukacita, bahagia, damai sejahtera. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan sukacita, kehidupan, bahagia, dan damai sejahtera. Amin. Amin Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu punya uang, punya rumah, punya harta semuanya, tapi hatimu jangan di situ. Tetaplah harus memuji menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Pakai apa yang kau miliki bagi kemuliaan Tuhan. Pakai semuanya. Ada rumah, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada kendaraan, pakai bagi kemuliaan Tuhan. Artinya agar hidup kita berguna. Amin. Nyanyi dulu kita saudara yang terkasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diambil. Hidup ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, lemah lembut, penuh kasih, di bumi ini kita dipelihara, disertai Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam kasih saudara yang terkasih, di bumi ini kita dipelihara Tuhan. Amin. Siapa yang memelihara kita? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Dan setelah kita dipelihara Tuhan, hendaknya kita mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Apa kasih kita yang tertinggi kepada Tuhan? Percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita percaya Yesus adalah Tuhan.
Itulah kasih kita tertinggi bagi Tuhan. Yang kedua, apakah tanda kasih kita bagi Tuhan? Kita mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Makanya saudara, yang murah, marah-marah, ngamuk-ngamuk tidak boleh lagi. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Amin. Ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, Tuhan akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti ibu-ibu yang datang ke sini, saudara yang terkasih, memiliki hati yang lemah lembut sehingga datang ke sini membagikan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin ibu-ibu ya. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Kita ada karena Tuhan Yesus, kita selamat karena Tuhan Yesus, kita dosa diampuni karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang berikutnya saudara yang terkasih. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuas. Amin. Kita saudara yang terkasih, yang perlu kita kasih makan bukan hanya tubuh kita. Amin. Tapi saudara yang terkasih, ada roh yang perlu kita kasih makan. Amin. Amin. Ibu-ibu kan tadi bawa ikan siap nasi di sini kan. Itu hanya untuk haus lapar tubuh kita. Tubuh kita saja yang bisa dikenyangkan itu. Tetapi dalam hidup ini bukan hanya ada tubuh, namun ada roh. Roh kita perlu juga kita kasih makan. Apa yang perlu kita kasih makan roh? Ialah firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang mengajari kita, yang nakal jadi baik, yang tidak percaya jadi percaya, yang tidak selamat jadi selamat. Amin. Amin. Makanan yang mau kita makan sebentar lagi itu adalah makanan jasmani. Tapi bukan hanya makanan jasmani yang kita perlukan, makanan rohani juga kita perlukan. Amin. Ialah firman Tuhan. Dikatakan di sini, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang mau sama Tuhan Yesus, orang yang mau datang sama Tuhan Yesus, karena dia lapar dan haus akan kebenaran. Karena orang yang sudah kenyang, lihat makanan, dia tidak mau makan. Lihat makanan, dia tidak selera. Ya, apa lagi?